Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Telah hadir bersama kita Koordinator Gundam Kabupaten Subang, Kang Asep Iwan. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kang Gilang. Udah sekian kali ya? Iya, di beberapa kali kita siap, diskusi ya. siap. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kang Gilang sehat? Alhamdulillah saya di bawah langit Subang, khususnya di selatan, angin ini agak kencang. Awan-awan hitam di selatan menuju ke selatan maksud saya, di mana ada proyek strategis nasional yang tepatnya di, kalau tidak salah, 3 kecamatan. Kecamatan Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Kasomalang, ya kan? Publik baru saja disuguhkan dengan pemandangan yang harmonis antara PTPN dengan KSO-nya, yakni PT BMN ya, serta menggandeng pihak ketiga, kalau nggak salah CP Karya Amelia, membagikan bibit tebu gratis kepada petani kan. Narasinya sangat mulia demi menopang ketahanan pangan. Yang Akang lihat dari analisis Akang terkait awan hitam yang ada di selatan. Sebenarnya awan hitam ini tidak hanya di selatan sih Kang, agak bergeser juga ke Pantura. Ya mungkin abu-abu lah, belum hitam. Tapi kita coba membedah yang di selatan sepengetahuan saya tentunya. Jadi memang kaitan dengan salah satu korporat, terus juga ada CP yang ada di sana, terus juga membagikan tebu. Sebenarnya kan itu proyek strategi nasional yang memang harus dilakukan di Kabupaten Subang untuk swasembada gula. Oh iya, ya, swasembada gula Kang Gilang, yang saya tahu kan seperti itu. Namun persoalannya adalah lokasinya ini loh. Lokasi ya? Lokasinya kenapa di selatan gitu kan? Iya. Jadi secara sepengetahuan saya juga dengan audiensi dengan beberapa yang tahu tentang tanaman, bahwa tanaman tebu itu cocok, meskipun pembibitan itu cocok di daerah 0 sampai 500 mdpl, sedangkan di Jalan Cagak itu 700 lebih. Kalau 0 sampai 500 berarti di dataran rendah sampai sedang lah. Kalau daerah-daerah kita ya Cipunagara gitu kan, ada di Manyingsal, di Purwadadi kan, seperti itu. Ini yang jadi persoalan kan, kenapa ya ke selatan. Dengan adanya proyek strategis nasional ini, menurut keyakinan saya ini mengorbankan beberapa petani nanas yang sudah menggarap lahan ex HGU PTPN. Betul. Hari ini di bawah naungan PTPN 1 dan 2 ya, kalau tidak salah tuh sejak 2002 mengelola lahan tersebut. Menurut Akang, dengan program proyek strategis nasional yang harus meminggirkan petani lokal, terutama ikon Subang tercinta, nanas, Simadu, gimana kan? Memang saya nggak tahu kajian dari mana bahwa pertama tentang komoditi nanasnya dulu ya. Bahwa di salah satu media menyebutkan bahwa ketersediaan nanas, apalagi ada program uplet nanas, itu aman kan ya, di sosial media. Saya segi amannya itu, apakah memang ada pengganti lahan yang sudah digusur lah, maksudnya lahan baru loh. Atau memang amannya itu memang sudah saatnya panen dan setiap bulan atau setiap waktu bisa dipetik. Karena dalam pandangan saya, sebelum nanti ke tebu ya, dalam pandangan saya itu simpel saja sih. Dalam salah satu media juga itu pernah ada investigasi terhadap penjual nanas. Nanas kita itu jarang terdengar ekspor,
Tentu juga nanas kita itu kan minimal terjual atau didagangkan di seputar Subang lah, khususnya di selatan. Iya, iya. Tapi kan ironis, nanasnya tidak ada. Apakah ini yang disebut aman? Aduh. Atau memang jangan-jangan dimakan oleh keluarganya kan, dalam pandangan kasat mata kan seperti itu Kang Gilang. Apalagi sekarang kalau menyangkut tentang tebu, ketika lahan beberapa hektar itu dihabisi, menyangkut tentang tebu, apakah memang layak tebunya itu ditanam di selatan, terus juga para petaninya itu bisa terjamin kehidupannya dengan menjadi petani tebu. Karena secara status saya memandang bahwa ini ada penurunan status petani. Artinya gini, kalau di petani itu kan ada pemilik, ada penggarap, ada buruh. Mereka yang menggarap kan jadi buruh. Kalau memang bekerja di tebu misalkan, ini kan penurunan status menurut saya. Tadinya kan mana teh ngagarapnya beli serangan wirausaha kan. Sekarang harus berburuh ngaburuh ke orang lain. Itu kan harus dipertimbangkan. Dan sekarang berapa sih kalau memang petani penggarap itu misalkan ada 100, yang direkrut oleh perusahaan berapa sih? Nyampe nggak 100? Oh iya. Kalau toh berbanding sama yang direkrut juga 100, ya tetap status itu mereka jadi pekerja. Betul. Minggu ini viralnya beberapa video ketika proses land clearing. Land clearing itu pembersihan tanah ya, lahan yang masih banyak tanaman nanasnya. Akang mungkin juga tahu kan program Upland ya dari pemerintah daerah Kabupaten Subang. Betul. Yang lainnya juga bukan sedikit ya. Nah, kekhawatiran kami, apakah dengan investasi atau belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Subang yang nilainya besar, betul, kan lahannya di daerah situ. Betul. Yang saya khawatirkan, ketika ada proyek strategis nasional yang sangat membutuhkan lahan yang sangat luas, jangan-jangan bibit yang sudah dianggarkan oleh kabupaten terbersihkan atau terhantam oleh proyek ini, karena ini buang duit kan. Makanya kan saya di awal kan bilang bahwa keberhasilan amannya ya Upland Manggis itu seperti apa. Misalkan ginilah, bilang contoh, pihak korporat itu menghabiskan atau membersihkan lahan 50 hektar. Logikanya itu 100 hektar. 100 hektar. Taruhlah Untuk setengahnya itu disikat ini asumsi ya. Iya. Disikat lahan yang ada, setengahnya lagi yang kosong taruhlah. Yang lebih parah kalau setengahnya lagi dicampur dengan tanaman teh, tentu itu disebut alih fungsi lahan kan, seperti itu. Nah, taruh 50 hektar. Ini kan harus ada penggantinya. Kalau dikatakan lahan itu penggantinya di mana? Kan seperti itu. Lahannya lahan milik siapa? Ini hitung-hitungan kalau keberhasilan Upland ya. Otomatis kalau tidak ada penggantinya, yang 50 hektar produksi nanas itu lahan produktif, itu kan akan hilang. Amannya dari mana? Kan gitu aja. Iya, karena kita juga harus tanyakan kepada dinas terkait, terutama dinas pertanian, sebaran dari program Upland bibit nanas yang anggarannya cukup besar berbenturan tidak dengan proyek strategis nasional yang digarap oleh BMN dan PT Pensatu Regional 2. Oke, selanjutnya Kang, menurut Akang, beri masyarakat informasi. Menurut keyakinan Akang, apa dampak positif dan dampak negatif dari proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Subang, Sulawesi Selatan? Kalau dampak positif tuh tentu ada juga ya, dampak positif, rekrutmen tenaga kerja,
terus juga kualitas bibit atau nanti tanaman tebu yang lebih baik. Karena pembibitan ini dikhususkan kan, tentu pemerintah juga menghitung atau mengupayakan bahwa bibit ini bibit terbaik. Ya semoga dengan ketinggian seperti itu cocok. Asalkan jangan saya pikir itu yang tadinya pembibitan yang katanya hanya 6 bulan, nanti keberlanjutan menjadi tanaman yang tinggi. Seperti itu dampak ininya. Termasuk juga ketersediaan gula juga diharapkan cukup lah untuk seluruh Indonesia kan gitu. Bukan hanya di sana tentu ya, minimal program swasembada gula itu bisa tercapai. Namun kita juga perlu dikaji dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu kan mau bagaimana petani nanas yang ada di sana. Apakah memang mereka itu nganggur, terus juga apakah direkrut itu sebagai petani baru, atau memang seperti apa kan? Ini juga harus diperhatikan. Termasuk juga dampak yang menjadi kompleks sekarang ini kan ada beberapa petani yang memang sudah tahunan menggarap di sana sejak 2002 ya. Jadi gesekan keirian dari petani itu kan, nah corporate itu kan bisa menggarap sekarang kita, itu yang kita sorot sekarang itu. Jadi masuk dari beberapa rekan aktivis lingkungan ya, yang aktivis lingkungan, LSM, Ormas gitu ya, yang membahas secara eksplisit tentang fungsi lahan ini ya. Mungkin yang akan mengikuti nggak audiensi dengan DPRD itu? Saya mengikuti sekilas lah. Namun pada prinsipnya kita jangan sampai terulang kembali. Ketika dulu itu banyak hamparan teh, sekarang ada beberapa tahun yang lalu berubah menjadi hamparan sawit. Kan itu jangan sampai, ini langkah awal untuk pencegahan. Karena kan dulu juga sawit itu hanya 190 hektar, sekarang ada 900 hektar, ada sekian hektar, kan seperti itu. Jangan-jangan kalau aktivis kan berpikirnya bukan suudon sih, antisipasinya kan seperti jangan-jangan tebu juga yang tadinya pembibitan sekian hektar 6 bulan nanti ujung-ujungnya juga semuanya tebu. Memang agak lengkap kan. Kenapa saya sampaikan di Subang Selatan ini banyak sekali awan hitam. Kemarin saya sempat ke Kasumalang ya. Saya lewat ke Kasumalang, sempurna di situ kan. Ada teh, ada sampah yang sudah menggunung, ada juga untuk proyek strategis nasional. Gimana ini menurut Anda melihat tumpang tindih yang semerawut seperti itu, dan seolah-olah ya kalau bukan kita siapa lagi nih yang bersuara kan? Ya, hari ini memang ada saya pernah audiensi dengan Dinas Pertanian bahwa memang wilayah Ciater dengan tambakannya itu ya, itu bukan kewenangan Dinas Pertanian. Mungkin kewenangan dalam arti penentuan varietas tanaman mungkin ya. Tetapi ini menjadi kewenangannya Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Dan saya sampaikan bahwa coba dikaji ulang itu tentang tebu, terus fenomena sampah dan lain sebagainya. Ini juga sangat ironis gitu kan, karena kalau kita keluar dari tema sekarang tentang lingkungan, tentang sampah, tentu ini menjadi tanggung jawab OPD terkait, termasuk juga ketegasan dari pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Subang. Meskipun ini program proyek strategi nasional,
Oh ya, disampaikan lah, ini tebu cocok nggak, coba dikaji ulang bagaimana dengan masyarakat kami, kan seperti itu, minimal seperti itu. Dan yang lebih saya soroti ya tadi, kenapa harus di selatan? Selatan, Siapa yang menunjuk selatan gitu kan ya, siapa yang menunjuk selatan? Kalau memang itu menjadi yang menunjuk itu dari pihak pusat, it's okay lah. Tapi kalau orang kayaknya misalkan kerjasama dengan corporate, tolong carikan lahan sehingga corporate tersebut menunjuk selatan, itu kan teng-tengan muncul orang banyak, kan seperti. Padahal kan banyak lahan-lahan yang memang menurut dinas pertanian itu layak untuk ditanami tebu, lahan-lahan yang 0 sampai 500 mdpl gitu. Di daerah selatan sepertinya di atas 5. Iya, itu sangat ironis bagi saya. Bagaimana menurut Akang Subang ke depan dengan komoditi nanas setelah ada proyek strategis nasional? Apakah akan tetap, apakah akan menurun, dan mungkin akan hilang? Kalau tidak diantisipasi sekarang, saya berpikir akan hilang. Saya khawatir bahwa alih fungsi lahan terjadi. Saya khawatir tanaman tebu, jangan-jangan teh juga menjadi tebu. Tetapi tidak seperti itu juga ketika PTPN 1 Regional 2 itu mengajukan perpanjangan yang sekarang X ya, proses perpanjangan HGU. Mereka mau komoditi apa di daerah selatan, kan seperti itu. Jadi kekhawatiran itu memang perlu ya, karena ya sekali lagi kita sudah mencontoh sawit saja. Sawit saja itu sudah sangat jelas. Saya jadi takut kan, mungkin di selatan nanti bukan tugu nanas lagi, tugu tebu. Kita akan berubah dari asalnya nanas. Nanas itu kalau bahasa Sundanya itu ganas. Ganas itu berani, galak, beringas. Ini banyak yang nonton soalnya saya itu komentar. Ngabret, ngabangun bareng rakyat. Ngabret itu artinya melesat. Oh iya, itu harus diwujudkan dong. Harus diwujudkan. Mari sama-sama kita. Masa rakyatnya tersisihkan, dan ini harus speak up kepada daerah. Ya, apalagi kami khawatir nanas ini tergantikan oleh tebu yang dikelola oleh korporasi. Terakhir dari Akang terkait reforma agraria. Nah, ini menarik nih. Tentang reforma agraria ya. Jadi reforma agraria ini memang akan terlaksana ketika pihak PTPN mau melepaskan 20% kepada petani plasma. Berarti hak plasma. Betul. Hak plasma yang dikelola oleh PTPN 1 Regional 2. Oke. Kemarin Akang, menurut informasi yang kami terima dari beberapa sumber, katanya Akang sempat akan beraudiensi dengan BPN. Betul. Kami kemarin ada keluar kota, tepatnya di Purwakarta sama Bekasi. Kami kehilangan informasi, Kang. Bisa beri informasi kepada kami terkait audiensi di BPN biar masyarakat juga tertarik. Oh iya, karena memang audiensi ini berawal dari gunam kita, aksi mimbar bebas kita. Ada sekitar bulan yang lalu lah, ada di bulan Mei kita melaksanakan mimbar bebas di depan DPRD. Dilanjutkan dengan audiensi dengan beberapa OPD terkait. Termasuk salah satunya adalah masalah PTPN. Yang diundang itu pihak PTPN 1 Regional 2 menurut Dewan ya, itu sudah diundang, dan BPN, tapi pada saat itu tidak hadir.
Namun kita tetap menyampaikan, bahkan kita membawa 4 orang petani untuk menyampaikan. Takutnya ini hoax kan ya. Dibawa Langsung petaninya ya. petani yang berbicara langsung. Siap. Nah, akhirnya bahwa kita harus mengawal nih para petani, karena tujuan kita itu bahwa petani penggarap itu harus punya kepastian hukum, legalitas yang jelas. Luar biasa. Saya kan bilang, kalau saya petani, saya tidak bisa macul, tidak bisa menanam, ngoret dan lain sebagainya. Kalau saya petani, saya itu iri. Saya di depan dewan seperti itu. Ketika kenapa kok korporat itu bisa bekerja sama, sedangkan petani tidak. Mereka punya kepastian hukum, petani tidak. Yang artinya bahwa sebenarnya itu ada tanah objek reforma agraria yang diatur dalam Perpres 86 2018 kalau nggak salah kan. Nah, untuk tanah objek reforma agraria yang saya pahami itu ada gugus tugas reforma agraria GTRA. Ya. Namun sampai saat ini kita belum mengetahui nih 20% itu di blok mana, sekian hektar, dikuasai oleh siapa. Nggak ada realisasinya. Oke. Berarti pemerintah dalam hal ini sudah mengatur. Betul, sudah mengatur. Luasan lahan yang dikelola oleh PTPN 1 Regional 2 ada yang namanya hak plasma. Betul. Hak plasma ini berapa persen kan dari luasan? Mengenai hak plasma dan lain sebagainya, saya kira 20% itu tidak disebutkan secara spesifik itu hak plasma atau seperti apa. Yang jelas 20% itu bisa digarap oleh petani. Entah memang garapan atau memang menjadi hak milik atau seperti apa. Berarti Intinya adalah bahwa mau garapan, mau hak milik, petani ada sejual kertas itu saja sih. iya. Berarti tanah negara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PTPN 1 Regional 2, contoh menguasai lahan negara seluas 1 juta hektar katakanlah. 1 juta hektar dari 20% berapa? Berarti itu hak untuk masyarakat. Ya. Oh, itu yang akan perjuangkan. Ya, dan yang saya pahami juga ketika ini kan kita sering diskusi nih tentang reforma agraria, bahwa 20% itu ternyata kan dari per blok. Oh, jadi, iya. Misalkan blok Panyingsa, blok mana kan gitu kan. Misalkan di blok A itu ada 100 hektar, 20%-nya. Oh, iya. Seperti itu. Sehingga kan masyarakat sekitar itu puguh gitunya kalau yang kita merasakan dampaknya. Nah, seperti itu. Intinya sederhana sih. Kalau dari pihak BPN mungkin ya. Mungkin ini ya. Karena secara logika saja ketika 20% itu akan dikeluarkan baik sertifikat, entah memang kikitir, entah apa, itu kan harus ada ajuan dulu dari pihak PTPN. Dan kemungkinan entah terkendala apa PTPN untuk memperpanjang itu kan tidak mengajukan. Saya pernah baca di media sosial, dulu itu PTPN 5 wilayah mana ya, waktu Subang masuk PTPN 8, itu jelas bahwa proses perpanjangan PTPN itu belum bisa disahkan oleh BPN selama 20% itu belum dikeluarkan oleh PTPN kepada petani. Itu saja yang ini kan. Coba dicek di ini juga yang menyebutkan petani plasma kan Pak Menteri ya. Iya, Pak Menteri. Dan itu wajib. Dan ini peran serta GTRA dalam hal ini mungkin ada di dalamnya ada Bupati Subang. Ini penting untuk bisa memapping siapa saja, kelompok mana saja yang bisa mengelola. Terakhir Kang, dalam persoalan ini apa pesan untuk masyarakat
khususnya para petani? Khususnya para petani, insya Allah kita bersama-sama lah untuk bisa memperjuangkan perihal peraturan yang sudah dibuat oleh Presiden